Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada kelas pagi hari ini. Jadi pada kelompok kami kali ini akan membahas tentang sifat layanan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Gilang Arya Dinata dengan aliran 2040 dan rekan saya. Saya Dadio Wongki dengan aliran 2118. Saya Reta Indrati Rahmania dengan aliran 2094. Saya Putri Patricia Sionang dengan aliran 2115. Baik, untuk presentator pertama dipersilakan. Oke, yang pertama ialah karakteristik khas operasional pelayanan. Nah, industri pelayanan itu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan industri dari sektor lainnya. Salah satu aspek penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa pelanggan bukan hanya sekedar penerima layanan, namun pelanggan juga bagian dari proses operasionalnya. Nah, sumber daya dalam layanan mencakup fasilitas, tenaga kerja, kemudian modal dan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, sehingga mencocokkan kapasitas dengan permintaan menjadi tantangan utama bagi industri pelayanan. Akan tetapi, tidak semua layanan membutuhkan interaksi langsung, seperti perbankan yang memanfaatkan teknologi untuk transaksi tanpa kehadiran pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan memiliki karakteristik yang unik, seperti yang pertama yaitu partisipasi pelanggan dalam proses layanan. Nah, ini adalah keterlibatan pelanggan. Pelanggan tidak hanya menerima layanan, tetapi juga peserta aktif dalam proses layanan. Nah, pelanggan dapat mempengaruhi kualitas layanan melalui pengetahuan, pengalaman, dan kejujuran mereka. Sehingga kehadiran pelanggan mengharuskan perusahaan layanan untuk memperhatikan aspek desain fasilitas agar nyaman dan mendukung pelanggan dan mendukung pengalaman pelanggan. Contohnya pada restoran cepat saji, yang mana pelanggan tidak hanya memesan makanannya sendiri, tetapi juga membersihkan meja mereka setelah makan. Nah, strategi ini memungkinkan penyedia layanan untuk mengurangi jumlah staf, menghemat biaya, dan membuat kapasitas layanan lebih fleksibel sesuai dengan permintaan. Namun, di sisi lain terdapat juga tren untuk mengurangi peran pelanggan dalam proses layanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya ada di sektor perbankan, yang mana pelanggan ini dapat melakukan transaksi melalui aplikasi seperti mobile banking, atau bisa juga melakukan transaksi melalui mesin ATM tanpa perlu datang langsung ke banknya. Kemudian yang kedua, ada keserentakan. Nah, keserentakan ini adalah layanan yang memiliki sifat yang unik dibanding dengan produk fisik karena proses produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Nah, artinya itu tuh layanan tidak dapat disimpan atau diproduksi terlebih dahulu untuk digunakan di lain waktu. Sehingga dapat menyebabkan fluktuasi permintaan yang harus diatasi tanpa mengandalkan inventaris sebagai penyangga. Contohnya adalah pada restoran yang harus mengelola lonjakan permintaan saat makan siang, strategi yang dapat diterapkan bisa melalui reservasi, insentif harga, atau tenaga kerja paruh waktu untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Nah, keserentakan ini lebih menekankan pada waktu produksi dan konsumsi yang bersamaan, yang mengharuskan interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan. Next. Selanjutnya terdapat karakteristik khas operasional pelayanan yang mudah rusak. Nah, layanan itu merupakan komoditas yang mudah rusak karena layanan terjadi di waktu yang nyata atau real time dan tidak bisa disimpan untuk nanti. Jika tidak digunakan saat tersedia, maka kesempatan atau peluang untuk memberikan layanan dapat hilang selamanya. Misalnya, jika ada kursi pesawat yang kosong dalam penerbangan tertentu yang tidak terisi pada malam tertentu, tidak bisa disimpan untuk digunakan di lain waktu. Hal ini membuat manajer layanan harus mencari cara untuk mengoptimalkan kapasitas yang ada agar tidak ada potensi pendapatan yang terbuang. Kemudian beberapa strategi yang dapat diterapkan itu seperti melancarkan permintaan pelanggan dengan sistem reservasi atau janji temu, atau memberikan insentif harga untuk mendorong pelanggan menggunakan layanan di luar jam sibuk, atau bisa juga membiarkan pelanggan menunggu. Kemudian
mudah rusak ini lebih menekankan pada ketidakmampuan menyimpan layanan dan konsekuensi ekonomi dari peluang yang hilang. Next. Selanjutnya ada heterogenitas. Nah, heterogenitas ini merujuk pada variasi dalam layanan yang diberikan, yang disebabkan oleh partisipasi pelanggan dan interaksi antara pelanggan dan karyawan. Heterogenitas dapat menciptakan tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Sebagai contohnya, dalam layanan restoran, pengalaman pelanggan bisa berbeda tergantung pada siapa yang melayani mereka, suasana restoran saat itu, bahkan suasana hati pelanggan sendiri. Untuk mengurangi variasi dalam layanan, perusahaan harus menerapkan standar operasional yang ketat dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat memberikan layanan yang konsisten. Namun, meskipun heterogenitas bisa menjadi tantangan, interaksi langsung antara pelanggan dan karyawan juga bisa menciptakan pengalaman yang lebih personal dan berkesan. Yang selanjutnya adalah karakteristik layanan kepemilikan. Jadi dalam pemasaran jasa, layanan tidak melibatkan transaksi kepemilikan seperti hanya barang. Sebaliknya, pelanggan memberi akses atau penyewaan sumber daya untuk jangka waktu tertentu, seperti penggunaan tenaga kerja manusia, misal dokter, teknologi, misal jaringan, kemudian aset fisik, misal itu taman hiburan. Industri jasa mengalokasikan penggunaan sumber dayanya di antara banyak pelanggan, seringkali secara bersamaan. Nah, di sini dibagi menjadi 5 karakteristik layanan kepemilikan. Untuk jenis layanan, yang pertama ada penyewaan barang. Nilai pelanggannya memperoleh hak sementara untuk penggunaan eksklusif. Contohnya seperti kendaraan, peralatan, dan perabotan rumah. Untuk tantangan manajemen ini mempunyai tantangan di pemilihan lokasi dan pemeliharaan. Kemudian jenis layanan yang kedua ada sewa tempat dan ruang. Dalam nilai pelanggannya memperoleh penggunaan eksklusif dari bagian tertentu dari ruang yang lebih besar, contohnya seperti kamar hotel, kursi di pesawat, atau unit penyimpanan. Tantangan yang dihadapi manajemen yaitu tata geraha dan mencapai skala ekonomi. Jenis layanan yang ketiga ada tenaga kerja dan keahlian. Dalam nilai pelanggan memperkerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan. Contohnya seperti reparasi mobil, operasi, dan konsultan manajemen. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh manajemen yaitu keahlian adalah sumber daya yang dapat diperbarui, tapi waktu tidak dapat dipertahankan. Jenis layanan yang keempat yaitu penggunaan fasilitas fisik. Nilai pelanggan mendapatkan akses ke suatu fasilitas untuk jangka waktu tertentu. Contohnya seperti taman hiburan, perkemahan, pusat kebugaran. Tantangan yang dihadapi manajemen yaitu antrian dan pengendalian massa. Jenis layanan yang terakhir yaitu penggunaan jaringan. Nilai pelanggannya mendapatkan akses untuk berpartisipasi. Contohnya seperti utilitas listrik, telepon seluler, dan internet. Kemudian tantangannya dihadapi manajemen adalah keputusan ketersediaan dan harga. Yang selanjutnya ada paket layanan. Jadi manajer layanan terkadang kesulitan menjelaskan produk mereka disebabkan oleh sifat dari layanan tersebut yang tidak terwujud, tetapi kehadiran pelanggan dalam proses tersebut yang menciptakan perhatian terhadap pengalaman layanan secara keseluruhan. Paket layanan atau jasa didefinisikan sebagai kumpulan barang dan jasa dengan informasi yang disediakan dalam suatu lingkungan. Jadi paket layanan atau jasa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fasilitas pendukung, adalah sumber daya fisik yang diperlukan sebelum layanan dapat diberikan. Misalnya seperti rumah sakit atau pesawat terbang, kan tidak mungkin Yang kedua ada memfasilitasi barang, dalam artian barang yang dikonsumsi atau digunakan pelanggan dalam layanan. Contohnya seperti makanan atau perlengkapan salon. Yang ketiga ada informasi, yaitu data yang memungkinkan layanan lebih efisien dan personal. Misalnya seperti catatan medis elektronik atau Gmaps yang digunakan pada ojek online. Yang keempat ada layanan eksplisit, yang mana artinya manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh pelanggan. Misalnya seperti mobil yang setelah diservis itu bisa berjalan lancar.
Yang kelima ada layanan implisit, yang artinya manfaat layanan yang bersifat psikologis atau tidak langsung dirasakan oleh konsumen. Misalnya seperti menginap di hotel bintang 5 memberikan rasa nyaman dan aman. Next. Nah, dari paket-paket layanan tadi ada kriteria untuk mengevaluasi paket layanan. Yang pertama ada fasilitas pendukung. Jadi ada dibagi beberapa poin-poin. Yang pertama ada lokasi. Itu dapat dipertanyakan apakah dapat diakses dengan transportasi umum, apakah lokasinya terletak di pusat. Kemudian ada dekorasi interior. Jadi apakah suasana yang telah tercipta dari dekorasi tersebut. Kemudian kualitas dari perabotan itu bagaimana. Terus yang ketiga ada peralatan pendukung. Itu kayak contohnya seperti dokter gigi itu pakainya bor mekanik atau bor yang lain gitu. Terus untuk layanan pesawat seperti berapa sih usia pesawat yang digunakan gitu. Terus untuk kesesuaian arsitektur seperti fitur khas yang sudah dikenali. Terus granitnya itu bentuknya kayak gimana. Kemudian dari tata letak fasilitas itu seperti apakah ada aliran lalu lintas yang dialami, apakah area tunggu yang memadai disediakan, apakah ada perjalanan yang tidak perlu atau kembali ke tempat yang sama. Yang kedua ada memfasilitasi barang. Ada 3 poin yaitu konsistensi, jumlah, dan pilihan. Konsistensi itu kalau di layanan restoran contohnya seperti yang disajikan kan makanan atau minuman. Nah, pada konsistensi itu contohnya seperti kerenyahan kentang goreng itu seperti apa konsistensi kerenyahannya. Kemudian pada jumlah itu porsinya sedikit atau besar atau sedang seperti itu. Kemudian untuk pilihan itu berapa sih jumlah menu yang disediakan dari restoran tersebut. Yang ketiga ada informasi. Ada tiga poin, akurat, tepat waktu, dan berguna. Jadi akurat itu contohnya seperti alamat pelanggan yang terbaru itu akurat atau tidak. Pada tepat waktu seperti kurir mengantarkan barang itu tepat waktu atau tidak. Yang terakhir berguna itu seperti ronsen untuk mengidentifikasi tulang yang patah. Yang keempat ada layanan eksplisit. Pada pelatihan personel layanan, apakah mekanik mobil bersertifikat nasional atau internasional? Kemudian sejauh mana sih profesional yang dilakukan di bengkel tersebut? Dan apakah pada contoh di rumah sakit, apakah dokter itu bersertifikasi nasional atau internasional seperti itu? Kemudian yang kedua ada komprehensivitas. Contohnya seperti biaya diskon dibandingkan dengan layanan penuh. Yang ketiga konsistensi. Kalau contohnya di penerbangan itu catatan ketepatan waktu maskapai penerbangan itu mereka sering delay atau enggak. Yang keempat ada ketersediaan. Contohnya seperti di ATM, layanan ATM itu 24 jam atau tidak. Terus yang terakhir ada layanan implisit. Ini ada sikap pelayanan. Contohnya seperti pramugari yang ceria, terus petugas bandara itu cuek atau tidak gitu. Terus suasana itu contohnya seperti dekorasi di resto atau rumah makan yang lain atau kafe seperti itu. Menunggu itu contohnya seperti bergabung dalam antrean. Yang status contohnya seperti kursi-kursi di langsung merasa kesejahteraan itu contohnya seperti
parkir yang banyak penerangan untuk privasi dan keamanan. Contohnya seperti kartu kunci yang kartu itu kalau di hotel. Terus yang terakhir kenyamanan itu seperti parkir gratis di tempat-tempat makan atau sebagainya. Selanjutnya ada proses layanan. Di sini mengklasifikasi layanan berdasarkan dua dimensi utamanya, yaitu intensitas tenaga kerja dan juga interaksi dan penyesuaian. Yang pertama ada pabrik layanan dengan intensitas tenaga kerja rendah dan juga interaksi dan penyesuaiannya juga rendah. Kita ambil contoh di sini hotel. Jadi pelanggan itu layanan ini tuh hampir tidak melibatkan interaksi dengan pelanggannya. Contoh hotel tadi seperti jadi karyawan memesan makan hotel, jadi nanti resepsionis tinggal ngasih kunci, pelanggannya itu tinggal ke kamar, ya udah. Jadi tidak ada perantara lain kalau selain check in dan check out sama pelayannya. Yang kedua ada toko layanan. Di sini melibatkan pelanggan karena tiap orang itu pasti kebutuhannya berbeda-beda, namun prosesnya terstruktur dengan SOP. Kita ambil contoh di sini ada perbaikan mobil. Tiap mobil itu kan pasti permasalahannya berbeda-beda, jadi perbaikannya itu disesuaikan sama permasalahan tiap mobilnya. Yang ketiga ada layanan massal atau mass service. Di sini melayani banyak pelanggan sekaligus dengan profesional standar. Contohnya ada sekolah. Jadi di sekolah itu sudah ditetapkan kurikulumnya. Di situ nanti ada satu guru yang mengajar satu kelas untuk mengajarkan banyak murid sekaligus dengan materi yang sama. Yang terakhir ada layanan profesional. Di sini bergantung pada tenaga kerja manusia yang ahli dan memberi perhatian khusus ke tiap pelanggannya. Karena tiap layanan itu berbeda tergantung kebutuhannya. Contohnya ada pengacara. Pengacara itu kan punya klien dengan masalah atau kasus yang berbeda-beda dan unik. Jadi tiap pengacara itu pasti punya strategi yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah kliennya. Baik, selanjutnya yaitu terdapat tantangan untuk manajer layanan. Pada bagian tengah terdapat 4 jenis layanan yang berbeda yang dikategorikan berdasarkan tingkat interaksi dengan pelanggan dan tingkat kustomisasi layanan. Yang pertama yaitu ada pabrik layanan, interaksi rendah, kustomisasi rendah. Yang kedua ada turbo layanan, yaitu interaksi tinggi, kustomisasi rendah. Yang ketiga penyedia layanan massal, yaitu interaksi rendah, kustomisasi tinggi. Yang keempat ada layanan profesional, yaitu interaksi tinggi, kustomisasi tinggi. Nah, pada bagian sebelah kiri terdapat tantangan bagi manajer dengan interaksi rendah dan kustomisasi rendah, seperti pemasaran, membuat layanan tangible atau terwujud dan sebagainya yang bisa dilihat pada bagian sebelah kiri. Contohnya yaitu restoran cepat saji yang fokus pada efisiensi operasional yang terbanyak menyesuaikan pesanan pelanggan. Yang selanjutnya itu pada bagian sebelah kanan terdapat tantangan bagi manajer dengan interaksi tinggi dan kustomisasi tinggi, yaitu seperti mengendalikan biaya operasional, menjaga kualitas layanan dan sebagainya yang bisa dilihat pada bagian sebelah kanan. Contohnya itu konsultan bisnis yang harus menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan unik setiap klien. Terus ada bagian bawah yaitu terdapat tantangan bagi manajer dengan intensitas tenaga kerja tinggi. Jika layanan membutuhkan banyak tenaga kerja, maka tantangan yang dihadapi yaitu seperti pelatihan karyawan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja dan sebagainya. Contohnya yaitu perusahaan call center atau layanan pelanggan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pada bagian yang paling atas terdapat tantangan bagi manajer dengan interaksi rendah tetapi kustomisasi tinggi. Nah, tantangan yang dihadapi seperti keputusan modal, kemajuan teknologi, penjadwalan layanan dan sebagainya. Contohnya yaitu layanan streaming yang menyesuaikan rekomendasi film untuk pelanggan tetapi tidak melibatkan interaksi langsung. Nah, jadi pada bagian ini menggambarkan bahwa setiap jenis layanan memiliki tantangan unik bagi manajernya. Semakin tinggi tingkat interaksi dan kustomisasi, semakin kompleks tantangan yang harus dikelola. Next, selanjutnya yaitu terdapat klasifikasi layanan untuk kawasan strategis. Yang pertama, sifat tindakan layanan. Tindakan layanan dapat dipertimbangkan dalam dua dimensi, yaitu yang pertama siapa atau apa yang menjadi penerima langsung layanan. Yang kedua yaitu sifat layanan yang nyata. Jadi pada bagian kiri
atas terdapat tindakan nyata yang ditujukan kepada pelanggan seperti transportasi penumpang dan perawatan pribadi. Dan pada bagian kanan atas terdapat tindakan nyata yang ditujukan pada barang milik pelanggan seperti layanan binaku dan pemilihan. Nah, pada bagian kiri bawah terdapat tindakan tidak nyata yang ditujukan pada pikiran pelanggan seperti hiburan dan sebagainya. Dan yang terakhir pada bagian kanan bawah terdapat tindakan tidak nyata yang dilakukan pada aset pelanggan seperti perbankan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan dengan pelanggan. Perusahaan jasa memiliki peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan karena pelanggan bertransaksi dengan penyedia jasa secara langsung. Nah, keunggulan kognitif yang signifikan bagi organisasi jasa adalah pengetahuan tentang pelanggan, memiliki database seperti mengumpulkan nama dan alamat pelanggan serta pemberitaan layanan. Mereka memikirkan pemasaran yang terarah dan perlakuan yang lebih khusus terhadap pelanggan. Nah, program tersebut menjelaskan mengenai jenis hubungan antara perusahaan jasa dan pelanggannya yang berdasarkan pada dua faktor utama. Yang pertama yaitu jenis hubungan dengan pelanggan, ada hubungan keanggotaan dan tidak ada hubungan formal. Yang kedua yaitu sifat penyampaian layanan. Yang pertama ada layanan berkelanjutan dan ada transaksi terpisah. Nah, pada bagian kiri atas terdapat itu ada hubungan keanggotaan dan layanan berkelanjutan. Contohnya seperti asuransi, langganan darat, polis, dan perbankan. Pelanggan harus memiliki langganan atau akun untuk mendapatkan layanan secara tersedia. Sedang pada bagian kanan atas yaitu terdapat kantor hubungan formal dan layanan berkelanjutan. Contohnya radio, perlindungan polisi, mercusuar, dan sebagainya. Layanan ini tersedia secara umum tanpa perlu keanggotaan atau pendaftaran. Pada bagian kiri bawah terdapat hubungan keanggotaan dan transaksi terpisah. Contohnya seperti panggilan jarak jauh, tiket teater, dan sebagainya. Pelanggan memiliki keanggotaan, tetapi layanan digunakan berdasarkan kebutuhan atau transaksi tertentu. Nah, pada bagian kanan bawah yang terakhir itu terdapat tanpa hubungan formal dan transaksi terpisah. Contohnya jalan tol berbayar dan sebagainya. Nah, di sini pelanggan tidak perlu menjadi anggota, mereka cukup membayar setiap kali menggunakan layanan. Selanjutnya terdapat kustomisasi dan penilaian. Karena layanan diciptakan saat konsumsi dan pelanggan seringkali menjadi peserta dalam prosesnya, maka ada peluang untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan. Bagian ini menjelaskan tingkat kustomisasi dan dalam layanan yang berdasarkan dua faktor utama, yaitu yang pertama seberapa besar layanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yaitu ada variabilitas tinggi, artinya layanan bisa berubah sesuai dengan permintaan pelanggan. Terus ada tingkat rendah, layanan bersifat standar dan tidak banyak berubah untuk setiap pelanggan. Yang kedua, ada sejauh mana karyawan memiliki kebebasan dalam menyesuaikan layanan untuk pelanggan. Variabilitas tinggi, karyawan memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Pada tingkat rendah, karyawan harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dan tidak memiliki banyak kebebasan dalam menyesuaikan layanan. Nah, pada bagian kiri atas terdapat kustomisasi tinggi dan kebebasan karyawan tinggi. Contohnya seperti operasi layanan aksi dan restoran atau restoran mewah. Selanjutnya pada bagian kanan atas yaitu terdapat kustomisasi rendah dan kebebasan karyawan tinggi. Contohnya pendidikan kelas besar, program kesehatan preventif dan sebagainya. Layanan ini standar dan tidak bisa diubah untuk setiap pelanggan, tapi karyawan tetap perlu menyesuaikan kebutuhan mereka dalam memberikan layanan. Pada bagian kiri bawah terdapat kustomisasi tinggi dan kebebasan karyawan rendah. Contohnya layanan telepon, layanan hotel, dan sebagainya. Nah, layanan ini bisa disesuaikan sampai batas tertentu, tetapi karyawan memiliki prosedur yang harus diikuti. Selanjutnya yang terakhir pada bagian kanan bawah. Di sini kustomisasi rendah dan kebebasan karyawan rendah. Contohnya seperti transportasi umum, bioskop, dan sebagainya. Layanan ini hampir tidak bisa disesuaikan dan karyawan hanya mengikuti prosedur yang sudah ada. Jadi semakin tinggi kustomisasi, semakin kompleks sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan. Semakin tinggi kebebasan karyawan, semakin besar peran mereka dalam menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya adalah sifat permintaan dan kapasitas. Jadi dalam layanan, permintaan dan kapasitas memiliki ciri unik yang berbeda dari produk fisik.
permintaan layanan sering mengalami fluktuasi, sementara kapasitas layanan tidak bisa disimpan. Hal ini menciptakan tantangan layanan dalam mengelola keseimbangan antara ketersediaan kapasitas dan kebutuhan pelanggan. Di sini ada 3 strategi utama dalam menghadapi fluktuasi permintaan. Yang pertama adalah mengatur permintaan, 2 menyesuaikan kapasitas, dan ketiga adalah membiarkan pelanggan menunggu. Dan di sini ada gambar sifat permintaan layanan dalam kapasitas. Jadi jika berada di sisi kiri, fluktuasi itu sempit, yang dimana permintaan relatif konstan dari waktu ke waktu. Sedangkan jika berada di sisi kanan, fluktuasi itu lebar, yang mengartikan bahwa permintaan yang turun drastis dari waktu-waktu tertentu. Yang sedangkan kita melihat dari bagian vertikal dari atas dan bawah itu berada di bagian atas, kapasitas itu cukup, yang artinya bahwa layanan bisa menangani lonjakan permintaan tanpa gangguan. Sedangkan pada bagian bawah, artinya kapasitas tidak cukup, yaitu layanan mengalami kesulitan saat permintaan tinggi. Yang berikutnya adalah metode pengiriman layanan. Di sini merupakan cara suatu layanan diberikan kepada pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan dapat terjadi di lokasi tertentu di berbagai cabang, ataupun juga bahkan tanpa kontak fisik sama sekali. Dalam pengelolaan ini, pengiriman layanan sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Jadi terdapat gambar metode pelayanan. Terdapat antara sifat penyampaian layanan di sisi vertikal, ketersediaan outlet layanan di sisi horizontal atas. 3 sifat itu, maaf sebelumnya ada salah translate. Yang pertama adalah sifat tunggal dan pelanggan datang di penyedia layanan, yang artinya layanan hanya tersedia di suatu tempat sehingga pelanggan harus datang langsung. Yang kedua adalah sifat situs dan pelanggan datang ke penyedia layanan, yang artinya bahwa layanan tersedia di berbagai lokasi untuk memudahkan pelanggan dalam mengaksesnya. Yang ketiga adalah sifat tunggal, yaitu yang tengah penyedia layanan datang ke pelanggan, yang artinya bahwa layanan berasal dari satu lokasi pusat tetapi diberikan ke pelanggan mereka di tempat mereka saat itu juga. Yang keempat adalah beberapa situs, yaitu situs dan penyedia layanan datang ke pelanggan, yang artinya bahwa penyedia layanan memiliki beberapa titik operasional tetapi layanan dikirimkan ke pelanggan. Yang bagian terakhir itu sifat tunggal, ya, transaksi jarak jauh, yang artinya penyedia layanan memiliki beberapa titik operasional tetapi layanan dikirim tanpa datang langsung. Yang terakhir, beberapa situs, ya, transaksi jarak jauh, yaitu layanan tersebar di banyak lokasi dan bisa diakses tanpa kontak fisik secara langsung. Logika dominan layanan atau service dominan logic adalah pendekatan yang menempatkan layanan sebagai dasar utama dalam pertukaran ekonomi. Nilai tidak berasal dari barang itu sendiri, tetapi dari bagaimana layanan digunakan untuk memberikan manfaat bagi pelanggan. Dalam konsep ini, pelanggan berperan aktif dalam menciptakan nilai, bukan sekedar penerima layanan. Selanjutnya ada sistem terbuka terhadap layanan. Dalam diagram ini menunjukkan bagaimana layanan dalam suatu sistem itu bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta faktor eksternal lainnya. Jadi kita mulai dari permintaan konsumen. Konsumen itu kan memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan. Ambil contoh di sini ada makanan cepat saji. Jadi pelanggan itu membutuhkan makanan cepat saji karena ini makanan yang praktis dan cepat. Selanjutnya ke manajer operasi layanan, di mana dia bertanggung jawab untuk mengelola proses layanan. Ini dia punya 2 fungsi, yaitu pemasaran, yang dimana dia berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka, dan fungsi produksi untuk mengelola proses layanan dan mengendalikan operasionalnya. Contohnya, manajer restoran memastikan supaya antrian pasien itu tidak antri dan makanannya cepat disajikan. Selanjutnya ada paket layanan. Di sini ada elemen-elemen yang mendukung layanan kepada pelanggan, seperti ada fasilitas pendukungnya, contohnya seperti meja, kursi, dan lain-lain yang ada di restoran.
menjelaskan menu kepada pelanggan. Misal tadi diberitahu sudah ditetapkan 5 menit dalam menyiapkan makanan. Jadi misalnya kalau ada pelanggan yang nanya itu kira-kira lama atau enggak, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya ke proses pelayanannya, interaksi langsung antara konsumen dan penyedia layanan. Contohnya pelanggan memesan makanan, lalu kasir mencatatnya dan pramusaji mengantarkan makanan. Lalu ke atas ada konsumen dan keberagamannya. Konsumen itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jadi layanannya itu pasti fleksibel dan menyesuaikan sama permintaan konsumennya. Contohnya ada pelanggan yang ingin makan di tempat, ada yang juga maunya take away, atau ada yang juga pesan online. Yang terakhir ada evaluasi dari layanan berdasarkan kriteria dan pengukuran tertentu. Contoh, restoran tadi melakukan survei kepuasan pelanggan dengan mengetahui apakah layanan sudah sesuai harapan atau perlu ditingkatkan. Bisa juga orang restoran itu memperhatikan customernya sering belanja atau mengulangi untuk membeli atau tidak. Selanjutnya studi kasus. Dari buku kita ambil studi kasus yang pertama, yaitu Village Volvo. Volvo itu merupakan perusahaan manufaktur yang menjual truk, bus, dan peralatan konstruksi lainnya. Village Volvo merupakan bengkel yang didirikan oleh mantan mekanik Volvo untuk melayani perbaikan mobil yang sudah tidak bergaransi. Mereka menawarkan layanan berbasis janji temu untuk perbaikan utama dan sesi drop-in untuk perawatan ringan. Keunggulan utama dari Village Volvo yaitu Custom Care Vehicle Dossier atau CCVD, yaitu pencatatan ringan kendaraan, di mana itu memudahkan mekanik untuk mengetahui diagnosa perbaikan kendaraannya dan mengetahui perbaikan selanjutnya untuk kendaraannya. Selain layanan teknis, juga disediakan ruang tunggu yang nyaman dengan TV, kopi, dan majalah. Dalam sistem layanan, Village Volvo memiliki tingkat interaksi dan customisasi tinggi karena pelanggan dapat berdiskusi langsung dengan mekaniknya. Dibandingkan dealer resmi, Village Volvo lebih fleksibel dan personal dalam menangani pelanggan. Dengan pencatatan riwayat kendaraan dan layanan berbasis interaksi langsung, mereka membangun loyalitas dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan. Ini sesuai dengan sistem terbuka terhadap layanan tadi, di mana layanan yang diberikan tidak kaku, jadi selalu disesuaikan sama kebutuhan pelanggannya. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 penanya. Persilakan. Perkenalkan, nama saya Sakinah Nurhayati dengan akun 2137. Kalau melihat dari karakteristik khas operasional yang dibaca pelanggan dengan terjadinya yang itu, kira-kira kriteria sumber daya manusia seperti apa yang diharapkan dapat menunjang kepuasan pelanggan dan kriteria seperti apa yang harus dimiliki? Terima kasih. Untuk pertanyaannya dijawab.
pelanggan dengan terjadinya yang real time, kira-kira kriteria sumber daya manusia seperti apa yang diharapkan dapat menunjang kepuasan pelanggan dan kriteria seperti apa yang harus dihindari. Nah, kriteria SDM yang diharapkan yang harus dimiliki oleh untuk menunjang kepuasan pelanggan itu mungkin seperti komunikatif gitu, pegawainya gitu komunikatif, kemudian ramah dan bersikap positif, atau misalnya secara online itu tuh bisa secara fast respon gitu. Itu untuk yang kriteria SDM yang diharapkan. Kemudian untuk yang harus dihindari itu mungkin seperti kurang komunikatif atau lambat atau mudah panik dan tidak bisa menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab? Mungkin masih ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kami tutup karena terhadap waktu. Baik, karena tidak ada lagi penanya, maka kesimpulan dari kami, layanan memiliki ciri khas yang membedakannya dari produk fisik, seperti terjadi secara bersamaan saat digunakan, tidak bisa disimpan dan hasilnya bisa berbeda-beda. Karena layanan tidak dapat disimpan, perusahaan harus bisa menyesuaikan kapasitas dengan permintaan yang sering berubah. Selain itu, pengalaman pelanggan bisa berbeda tergantung pada siapa yang melayani, kondisi tempat layanan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan standar operasional dan melatih karyawannya agar kualitas layanan tetap konsisten. Layanan juga terdiri dari beberapa elemen penting seperti fasilitas pendukung, barang yang digunakan, informasi, serta manfaat langsung dan tidak langsung bagi pelanggan. Untuk memberikan pengalaman terbaik, perusahaan harus mengelola permintaan, kapasitas, dan cara layanan yang diberikannya. Pendekatan logika, dominan layanan menunjukkan nilai utama layanan bukan hanya dari produk yang digunakan, tetapi dari manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Studi kasus Village Volvo menunjukkan bahwa layanan yang dipersonalisasi dan memiliki pencatatan yang baik dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih baik dan unggul di pasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.